Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, tapi kali ini saya akan menceritakan tentang jalan-jalan saya ke negara Turki. Saya tiba di Bandara Istanbul pukul 5 pagi ya. Ini suasana di Bandara Istanbul, Turki. Dan kota Istanbul adalah kota pertama yang akan saya kunjungi bersama suami saya. Pagi hari itu juga saya langsung menuju ke tujuan utama di kota Istanbul, yaitu Masjid Hagia Sophia, menggunakan private bus. Kita menuju ke Hagia Sophia di pagi hari. Nah, ini dia suasana halaman Masjid Hagia Sophia di pagi hari yang masih sepi, sangat indah dan sejuk ya. Hagia Sophia ini adalah masjid yang sudah lama saya ingin mengunjunginya karena saya suka pelajaran sejarah dulu waktu sekolah, sehingga saya ingin sekali mengunjungi masjid ini karena masjid ini memang sangat fenomenal. Hagia Sophia artinya adalah kebijaksanaan suci, atau bisa diartikan masjid ini adalah tempat suci ya, untuk beribadah. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa dulunya Hagia Sophia adalah sebuah katedral Katolik ya, untuk beribadah orang-orang agama Kristen ya di zaman Romawi, karena yang mendirikan Hagia Sophia adalah kerajaan Romawi. Dan saat itu Hagia Sophia adalah katedral terbesar ya di seluruh dunia waktu itu. Namun setelah kejatuhan Konstantinopel oleh kerajaan Turki Utsmani, katedral ini kemudian diubah, tetap menjadi tempat ibadah tetapi diubah menjadi masjid. Dengan tidak mengubah ornamen yang ada, hanya menutup dengan plaster gambar-gambar yang ada di sana, gambar-gambar orang ya, yaitu Bunda Maria dan putranya. Ini bagian dalam dari Hagia Sophia. Setelah tahun 1935, Hagia Sophia diubah menjadi museum. Dan setelah tahun 2020, Hagia Sophia kembali dijadikan sebagai masjid. Arsitektur Hagia Sophia menggunakan arsitektur Bizantium dengan ornamen mosaik yang sangat indah. Teman-teman bisa lihat di sini ya, atau mungkin suatu saat teman-teman bisa hadir di sini secara langsung. Ada hal yang diubah, tapi tidak mengubah bentuk awalnya, hanya diubah dengan tambahan-tambahan dari arsitektur Islam seperti kaligrafi, menara, dan lain sebagainya. Nah, ini di saat waktu-waktu bukan waktu sholat, para pengunjung boleh diperbolehkan untuk masuk ya, mengunjungi ke dalam masjid, tetapi dengan aturan-aturan yang tertentu ya, tidak boleh berisik karena ini adalah rumah ibadah kaum muslim saat ini. Banyak sekali pengunjung ya pada hari itu, dan kami juga ketemu banyak orang Indonesia ya, sama-sama Indonesia. Banyak sekali yang sama-sama berkunjung ke Masjid Hagia Sophia ini. Setelah dari Masjid Hagia Sophia ini, saya berkunjung ke sebuah masjid ya, yang berada tidak jauh dari Masjid Hagia Sophia, yaitu Masjid Kubah Biru. Nah, ini dia penampakan halaman dari Masjid Biru ya, Masjid Kubah Biru. Ini masih sepi juga, dan tetapi Masjid Kubah Biru ini sedang direnovasi, jadi tidak bisa melihat secara detail di dalamnya ya. Meskipun boleh masuk, tetapi apa yang ada di dalamnya tidak bisa kami eksplor secara maksimal karena sedang dalam proses renovasi. Masjid ini juga disebut sebagai Masjid Sultan Ahmed karena didirikan pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I, dan atas perintah Sultan Ahmed I lah masjid ini dibangun. Setelah kami mengunjungi dua masjid yang fenomenal ini, saatnya kami makan siang. Kami makan siang di pusat kotanya Istanbul ya. Nah, ini adalah rumah asli dari orang Turki.
seperti ini konon katanya rumah asli orang Turki. Nah, kami makan di dekat sini. Namanya Buhara ya, ini halal food. Kami memakan, kalau tidak salah itu namanya kebab ya, tetapi ada menu pembukanya juga ya. Terus alhamdulillah masih ada nasi ya. Mungkin karena masih Asia jadi masih disediakan nasi juga. Nah, ada sayuran juga komplit. Tetapi tesnya karena ini baru pertama kali, tesnya masih rada aneh menurut saya ya. Terlalu asin dan ada kecut-kecutnya juga. Nah, setelah makan siang kami kembali melakukan perjalanan untuk menyicipi Bosporus Cruise, yaitu perjalanan menggunakan kapal sepanjang Selat Bosporus. Istanbul ini adalah satu-satunya kota yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Jadi ada bagian kota yang di sebelah timur itu bagian dari Asia, dan di sebelah barat itu bagian dari benua Eropa, dipisahkan oleh Selat Bosporus. Salah satu yang menjadi ikon ternama dari kota Istanbul juga jembatan Bosporus ya. Jembatan yang menghubungkan antara benua Eropa dan benua Asia. Istanbul ini dari zaman dahulu merupakan kota besar ya. Dari zaman Yunani kuno itu namanya Bizantium. Itu juga termasuk wilayah kota besar. Kemudian ditaklukkan oleh Romawi, diganti nama menjadi Konstantinopel. Kemudian ditaklukkan oleh Kerajaan Ottoman, diganti namanya menjadi Istanbul sampai hari ini. Jadi wajar jika kota Istanbul ini kota yang memang cukup besar ya, karena memang dari zaman dulu sebelum Masehi, kota ini memang sudah menjadi pusat ya, menjadi pusat kota dari sebuah peradaban. Perjalanan yang sangat menyenangkan di hari pertama di kota Istanbul ya. Dan kami sampai sore hari di sini sebelum menuju ke hotel untuk istirahat. Nah, hotel pertama yang kami kunjungi untuk menginap adalah hotel di pusat kota Istanbul, yaitu Hotel Marriott. Kita sambung lagi di part kedua dengan kota berbeda di negara Turki. Sampai jumpa.